Hai, salam jumpa kembali dengan Dokter Ida di sini dalam channel YouTube Klinik Dokter Ida Skincare Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam channel YouTube segmentasi seputar kecantikan dalam channel YouTube Klinik Dokter Ida Skincare Center. Pada kesempatan saat ini kita akan membahas tentang krim steroid. Sebelum mulai tayangan video ini, seperti biasa, untuk menambah semangat saya membawakan acara ini dan semangat juga untuk yang nonton video ini, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, and comment ya. Pijat dulu dong, saya tunggu. Satu lagi, jangan lupa pijat tanda lonceng agar kalian selalu nonton tayangan terupdate video-video dari channel YouTube Klinik Dokter Ida Skincare Center. Steroid oles adalah obat yang sering diresepkan oleh dokter untuk menangani kasus-kasus tertentu pada kulit. Misalkan peradangan kulit seperti pada kasus psoriasis, eksim, atau kasus alergi, dan juga kadang digunakan untuk mengatasi jerawat, terutama jerawat yang sedang meradang. Nah, tetapi dokter memberikan obat tersebut tidak sembarangan dan tentu ada aturannya. Ketentuan dokter dalam memberikan krim steroid yaitu harus dengan dosis yang tepat, jangka waktu yang terbatas, dan potensi yang sesuai dengan permasalahan kulit yang akan diterapi tentunya. Adalah obat oles yang mengandung hormon steroid dan memberikan manfaat untuk mengatasi peradangan, inflamasi, hiperpigmentasi, dan mengurangi kinerja sistem imun yang berlebihan. Nah, berdasarkan klasifikasinya, steroid ini dapat dibagi menurut potensi. Potensi steroid adalah di mana kemampuan dari zat aktif steroid dalam menyebabkan faktor konstriksi pembuluh darah kulit. Faktor konstriksi adalah kontraksi otot pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi semakin sedikit ke area yang ditargetkan, ya. Nah, klasifikasi kortikosteroid topikal ini dibagi berdasarkan potensinya. Yang pertama adalah golongan very potent atau sangat poten. Di antaranya adalah clobetasol propionat 0,05%. Salah satu jenis steroid topikal yang paling sering disalahpergunakan atau tidak sesuai dengan indikasi yang semestinya. Ini sering digunakan untuk pemutih. Yang kedua adalah golongan poten. Di antaranya adalah beta-metason dipropionat 0,05%. Yang ketiga adalah golongan moderately potent, di mana di antaranya adalah clobetasol butirat 0,05%. Golongan yang keempat adalah mildy potent, yaitu hidrokortison 0,5% dan 1%. Nah, biasanya krim bersteroid digunakan untuk kasus apa saja sih? Di
antaranya bisa untuk membantu terapi kasus melasma, misalnya bercak coklat di pipi. Krim steroid yang dosisnya sangat terkontrol akan dicampurkan sebagai bahan racikan dengan bahan pemutih zat hidroquinon yang tujuannya untuk mengatasi efek iritasi dari bahan pemutih tersebut. Yang digunakan adalah golongan steroid potensi sedang sampai ringan dengan jangka waktu pemakaian 1-2 minggu atau 1 bulan. Gunakan hanya di bagian yang ada melasmanya saja atau di bagian flek coklat atau hitamnya saja, bukan satu wajah. Kalian gunakan. Kemudian nanti akan diobservasi lagi bila terlihat perubahan yang nyata dengan terapi hiperpigmentasinya, otomatis dosis steroid ini akan dikurangi atau diturunkan sampai akhirnya dilepas sehingga tidak menimbulkan ketergantungan terhadap krim steroid tersebut. Biasanya penata laksanaan PIH ini tidak perlu menggunakan obat pemutih hidroquinon, tetapi cukup dengan golongan lain seperti zat retinoin, karena sebenarnya PIH itu bukan flek loh para sahabat ya. Namun apabila hiperpigmentasinya menetap dari 3 bulan, baru dipertimbangkan untuk diterapi dengan campuran steroid dan bahan pemutih atau hidroquinon. Untuk penata laksanaan awal seharusnya PIH tidak diberikan steroid. Para sahabat harus tahu efek samping yang timbul dari golongan steroidnya itu sendiri. Jika hanya diberikan golongan steroid ringan, maka bisa lepas dengan sendirinya tanpa ada rebound effect ya. Rebound effect itu apa? Dimana steroid ini bila diberhentikan secara mendadak, kulit kalian akan kaget. Yang asalnya kinclong putih tiba-tiba menjadi hitam kembali ya. Jadi ini harus dilakukan pemakaiannya dengan cara diturunkan dosisnya secara bertahap agar tidak terjadi rebound effect tersebut. Nah, namun semakin kuat golongannya atau semakin besar poten suatu jenis steroid tersebut, maka akan semakin beresiko untuk menimbulkan efek samping yang lebih parah lagi bagi kulit. Tetapi jangan salah kaprah bahwa steroid akan menimbulkan efek negatif kalau hanya disalah pergunakan saja. Steroid tidak boleh digunakan dalam jangka panjang. Jangka panjang itu batasnya berbeda-beda. Ada sebagian yang mengatakan tidak boleh digunakan lebih dari 2 bulan. Ada literatur yang mengatakan tidak boleh digunakan lebih dari 6 minggu. Ada juga literatur yang mengatakan tidak boleh lebih dari 1 bulan. Agar aman, kita ambil saja yang tengah-tengah ya para sahabat ya, yaitu tidak boleh digunakan lebih dari 6 minggu. Nah, sebaiknya ikuti instruksi dokter, tidak boleh digunakan sendiri tanpa resep dan pengawasan dari dokter tentunya. Untuk indikasi dan dosis, dokterlah yang akan menilai apakah kalian layak menggunakan terapi steroid atau tidaknya. Pertama adalah eritema, yaitu bercak kemerahan pada kulit, di mana kondisi munculnya bercak kemerahan pada kulit yang disebabkan oleh pelebaran pembuluh darah di bawah kulit. Yang kedua, meningkatnya fotosensitivitas, yaitu
kulit akan menjadi lebih sensitif dan mudah merah bila terkena matahari, bahkan hanya dalam paparan sebentar saja, sangat minimal. Yang ketiga, terbentuknya papul atau benjolan kecil pada kulit, yaitu seperti jerawat yang menonjol, teraba padat dan nyeri, tampak kemerahan serta tidak mengandung nanah. Yang keempat, pustula akibat infeksi bakteri sekunder, yaitu benjolan kecil di permukaan kulit, isinya nanah, sehingga dikenal pula dengan sebutan jerawat nanah. Yang kelima adalah erupsi acneiformis, yaitu yang merujuk pada berbagai jerawat jenis-jenisnya, mulai dari komedo hitam, blackhead, komedo putih, whitehead, papula, pustula, nodul, sampai kista. Yang keenam, efek sampingnya adalah hirsutism, yaitu munculnya rambut-rambut halus di wajah. Rambut halus yang tadinya tipis tampak semakin jelas. Yang ketujuh adalah efek samping telangiectasia, yaitu suatu kondisi yang ditandai dengan melebarnya pembuluh darah kecil di permukaan kulit. Adalah tinea incognito, yaitu infeksi dermatopit yang gambaran kliniknya telah mengalami perubahan dan menyerupai penyakit kulit lainnya. Hipo atau hiperpigmentasi, hati-hati juga ya, akan terjadi kulit kelihatan seperti putih-putih ya. Kemungkinan adalah efek samping dari pemakaian jangka panjang steroid. Perioral dermatitis, jadi di sekitar bibir ya terdapat penyakit kulit dengan gejala khas berupa ruam kemerahan yang muncul di sekitar mulut. Yang 11 adalah dermatitis kontak alergi, yaitu peradangan kulit yang ditandai dengan ruam gatal kemerahan yang timbul akibat iritasi setelah kontak langsung dengan zat tertentu. Yang ke-12 efek sampingnya atrofi kulit yang dikenal juga dengan strie. Secara umum terdiri dari penurunan ketebalan epidermal dan dermal, regresi kelenjar sebasius, kehilangan lemak subkutan, dan atrofi lapisan otot. Muncul urat-urat merah keunguan di wajah disebabkan karena adanya pelebaran pada pembuluh darah di kulit bagian atas. Jangan langsung lepas mendadak karena bisa terjadi steroid withdrawal syndrome, yaitu wajah menjadi kusam, bertambah merah, sensitif, dan jerawat semakin parah. Jadi yang harusnya dilakukan adalah tapering down atau tapering off, yaitu misalkan biasa memakai krem setiap hari, mulai diturunkan menjadi seminggu 3 kali. Kemudian bulan berikutnya bisa diturunkan lagi menjadi seminggu 2 kali, kemudian seminggu sekali, sampai akhirnya benar-benar bisa terlepas dari pemakaian krim steroid tersebut. Semoga mulai sekarang setelah nonton tayangan video ini, para sahabat akan lebih berhati-hati dengan pemakaian zat-zat pemutih ataupun krem-krem racikan yang diberikan oleh dokter tetapi tidak pernah dikontrol ulang kembali ataupun diawasi pemakaiannya oleh dokter, ataupun kalian ikut-ikutan teman membeli krem racikan ataupun krem online ya yang tidak diketahui apa isi zat aktif dan fungsinya. Tentunya itu hanya akan menyebabkan dampak efek samping yang akan sangat merugikan bagi para sahabat semua. Demikian pemaparan tentang krem steroid pada sesi kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk
kalian semua yang nonton tayangan video ini. Apabila dianggap bermanfaat dan tentunya dapat untuk diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka bagi-bagikan manfaat ini kepada para sahabat, keluarga, dan teman-teman dekat tentunya, terutama para kaum wanita. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan cantik.